The thing that God really cares about is faith. The Bible clearly tells us that it's faith that pleases God. God loves the person who believes. You have to believe. You have to have faith in Him. Faith is a life of action based on what you believe to be true. Jesus Christ said, "Let not your hearts be troubled." Why did He say this? Because He wants you to have faith that He will take care of all your needs. Faith is doing your part, which is trusting God to do His part. Your part is to believe. That's all you need to do. And then you leave God to do His part. Your part is to stand on God's Word. His Word that says nothing is impossible with God. So let me ask you, are you doing your part? Are you believing? Are you believing and standing on God's Word? Are you walking by faith and not by sight? Strong faith comes from knowing and believing that Jesus Christ not only rose from the dead, but He defeated the devil. He defeated death, hell, and the grave. Strong faith comes from meditating on God's Word. Strong faith is cultivated and developed when you not only read the Word of God, but you internalize it. You ponder on it and dwell on it. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kasih karunia Tuhan sepanjang hidupnya, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, Allah kita baik, amin. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang begitu setia. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Allah yang bisa kita andalkan dalam setiap musim hidup kita, amin. Mari sama-sama kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih menyertai dan akan terus menyertai kami Tuhan hingga detik ini dan sampai sepanjang hidup kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami terlebih bersyukur bahwa kami pula punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang sanggup kami andalkan untuk setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk mengenal-Mu Tuhan lebih lagi. Bahwa kami agar bisa mengetahui Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami untuk seturut dengan jalan-Mu Bapa dan tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang bertahta. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus, mari semua yang siap mengucap syukur bersama katakan,
Amin, puji nama Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Persiapkan segenap hatimu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup dan penyembahan kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami mau bawa untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mari bersama pujikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, yes Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatannya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari. Kami mau datang Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, yes Tuhan, sungguh kasih-Mu besar, besar Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang baru merasa mengenal Engkau sangat dalam Tuhan, tapi kami ternyata belum mengetahui setiap jalan-jalan-Mu. Kami merasa sudah sangat dekat Tuhan dengan Engkau, tapi ternyata kami belum tahu Tuhan isi hati-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami masih berjalan dengan jalan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari kami mau datang. Kami mau datang dengan segenap hati kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biar jalan-jalan-Mu saja yang terjadi atas setiap hidup kami.
Mari segenap umat yang percaya, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, dan ku Yes Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Kami ingin lebih dalam Tuhan, dan ku bawa kami dekat Tuhan. Tarik kami lebih dekat Tuhan ke dalam Engkau. Kami ingin mengenal-Mu. Kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi, dan ku datang, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kau mau dekat dengan Engkau, bersekutu denganmu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih-Mu besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur. Kami mengenal-Mu Tuhan, kami mau dekat, kami mau dekat. Yes Tuhan, Kau yang segala-galanya. Yes Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidup, katakan kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang hanya Engkau Tuhan, satu tujuan kami. Kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari pujikan Dialah segalanya. Yes Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Yes, itu Kaulah yang ku pandang.
terbaik bagi Allah kita. Yes, Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur bahwa Engkau lebih besar Tuhan dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, sebab hanya di dalam nama-Mu kami temukan kemenangan kami. Sebab hanya di dalam nama-Mu kami temukan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, segera umat yang siap bersuka cita dan mengucap syukur, mari bersama pujikan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama bersorak untuk kebaikan Tuhan. Karena hanya di dalam namanya kita mendapatkan kekuatan baru, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Oh, oh. Katakan firman-Mu. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari bersama pujikan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Yes Tuhan, sebab kebenaran kami hanya di dalam nama-Mu. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan buat hadapi setiap masalah saudara. Hadapi segala tantangan. Amin. Tak pernah kurang. Karena siapa saudara yang bersama kita? Sama Yes. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama mengucap syukur, berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Bersama pujikan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, dalam namanya ada pengharapan. Oh, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Hanya di dalam nama Dia Yesus sumber pengharapan kita. berpengharapan Hanya sepanjang Yesus. hidupku. Hanya di dalam Kuasa pasti tersedia tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama
yang percaya hanya di dalam namanya ada pengharapan. Amin. Kita siap untuk bangkit. Serukan nama Yesus lebih dahsyat. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari segenap umat yang percaya, berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bangkit, sebab kita punya Allah yang besar. Haleluya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Serukan, Yesus, Yesus maju. Nyata kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi lebih dahsyat, katakan bangkit, bangkit. Serukan nama Yesus, Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, saudara. Amin. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yes Tuhan. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama. Semua Tuhan katakan, Yesus, Yesus. maju, nyatakan kuasanya. Suara umat Tuhan buat iblis gemetar. Buat Kita mau kalahkan dengan kuasa namanya. Semua umat Tuhan yang bersukacita. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Segenap umat Tuhan yang mengimani lagu ini, katakan nama Yesus. Katakan dengan imanmu, namanya lah yang terdahsyat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. kayaknya kurang semangat saudara, kurang. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Serukan nama siapa? Nama Yesus, Kota benteng yang teguh. nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, daya mengalahkan semua musuh kita. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus. Serukan nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri suara-suara yang terdahsyat bagi nama Yesus yang bertata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, benar Tuhan. Namamu adalah nama yang dahsyat Tuhan. Nama yang kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur. Karena Engkau Tuhan ada di setiap proses hidup kami. Engkau ada di setiap proses hidup kami Tuhan.
Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami begitu berharga di mata-Mu, kami bersyukur Tuhan. Biarlah lebih lagi kami mau bersyukur, karena kami punya Allah yang begitu erat menggenggam kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi pujikan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yes, amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yes Tuhan, Kau mau bersyukur. Ku kagumi. Mari sinama Tuhan, pujikan dengan iman-Mu. Dia ada di setiap jalan yang kita lalui. Kau tahu Tuhan, di titik terendahku Kau hadir. Amin. Kau takkan menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir. Tuhan, Kau yang tahu Tuhan setiap keadaan kami. Kuasa-Mu tak terduga, tak terduga cara-Mu. Di setiap langkah hidupku tak terbatas. Tak
pujikan bagi Tuhan. Caramu mengangkatku, caramu mengubah setiap hati kami Tuhan. Caramu menuntunku, caramu menuntunku, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Mari sekali lagi pujikan Kau Tuhan. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Dengan segenap iman pujikan, tak terbatas. Yes Tuhan, kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap apa yang kami pikirkan Tuhan. Tak terbatas di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas, tak terbatas. Kasih-Mu tak terduga, jalanmu Kau yang Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, naikkan sembahmu, hanya Kau yang ku percaya. Hanya nama-Mu Yesus yang kami andalkan Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas. Yes, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami ada dalam-Mu. Haleluya, haleluya, segenap pujian kami Tuhan. Pagi ini Kau ajari kami sesuatu yang harus kami ingatkan seumur hidup kami Tuhan. Bahwa iman dan Kau bawa tumbuh dahsyat, maju, pesat karena masih baru dan saja. Kami percaya hari ini hari pengajaran. Hari ini hari iman buat kami. Hari ini hari kesembuhan. Hari ini hari lawatan. Hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat. Dan kami sungguh tahu Tuhan, setiap dari kami yang mengandalkan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga saat iman itu datang dalam kehidupan kami, iman itu tumbuh dalam kehidupan kami, kami sanggup terus mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan pagi ini yang masih datang dalam keadaan sakit, katakan pada imanmu, katakan pada dirimu, dalam hatimu, dalam jiwa dan rohmu, katakan saya sudah sembuh. Pagi yang membutuhkan mujizat, saat engkau betul-betul membutuhkan mujizat, katakan dengan iman, aku terima mujizat itu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Semua yang terbelenggu dan terikat lepas dalam nama Yesus. Dan pagi ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana memenangkan semua ujian iman, semua pencobaan yang kami hadapi. Karena kami mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang punya kehidupan kami. Dan kita semua yang mau percaya, yang mau dibentuk, dicintai, dan diberkati dan disembuhkan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Silakan dulu dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Izinkan saya sharing dengan tema pencobaan Yesus di padang gurun. Saya sudah sharing beberapa saat lalu di Komsel bersama bulan September. Namun saya akan lanjutkan bagaimana kita belajar dari pencobaan Yesus di padang gurun. Saudara, setiap kita pasti mengalami ujian. Setiap kita pasti mengalami pencobaan. Yang paham katakan, iya saya paham. Betul ya? Betul ya? Kalau Anda mengalami ujian, kalau Anda mengalami pencobaan, dengan siapa kita harus belajar? Gitu kan? Bahkan anak Anda aja Anda suruh belajar. Belajar Kak, jangan sampai enggak belajar loh ya. Bahkan kuliah pun Anda betul-betul sudah dewasa sekalipun, kuliah S1, S2, S3, Anda tahu akan pasti ada tes, akan ada ujian. Sama saudara, dalam kehidupan itu juga pasti akan ada ujian. Karena kalau ada ujian yang satu saja tidak lulus, maka Anda akan dikasih ujian yang lain yang lebih sulit. Dan ingat, setiap kali ujian enggak pernah lebih mudah, selalu lebih sulit saudara. Karena itulah kenapa anak Anda tambah pinter, anak saya tambah pinter gitu kan. Nah, pahami benar bahwa kalau ujian kehidupan itu gurunya, dosennya adalah Yesus Kristus. Yang paham katakan yes. Kenapa? Ya karena Yesus 100% Allah, 100% manusia saudara. Itulah kenapa kita mesti mengerti Ibrani 4 ayat 15 ngomong apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau Anda sampai, maaf nih ya, keluar kurang ajarnya. Ya Tuhan ki apa ngerti penderitaanku, wong dek ki Tuhan di sana. Loh, ini kurang ajar saudara. Karena Tuhan itu kan sudah turun ke dunia jadi manusia dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tahu titik lemahnya kita tuh di mana tahu. Kalau Anda enggak meniru dia, enggak belajar dari dia, Anda enggak pernah lulus. Pergumulannya sama terus. Yang salah siapa saudara? Gurunya atau kita? Ya kita saudara. Itulah kenapa dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai sama saudara. Hanya bedanya dikatakan apa? Tidak berbuat dosa. Nah, kita ini dicobai sebentar aja sudah berbuat dosa. Sudah menggunakan cara-cara kita sendiri. Itulah kenapa kita sudah bahas di Komsel bersama. Saya mendorong Anda yang mungkin Anda belum berkomsel, berkomunitas sel, Anda akan repot kalau Anda itu hanya mendengarkan khotbah di hari Minggu. Sudah hari Minggu online pula, wah tambah repot saudara. Karena kalau Anda ibadah online, mata Anda itu enggak ke YouTube-nya, atau Anda dan pendengaran Anda itu kemana-mana. TV-nya dikecilkan sih, tapi ada pertandingan tinju, sepak bola. YouTube-nya memang banter, tapi Anda pandangannya ke TV, bukan ke YouTube gitu kan. Anda enggak betul-betul belajar bagaimana bisa lulus mengalami ujian. Oh, ujian pasti terjadi, ya enggak mungkin enggak, saudara. Itulah kenapa saya sudah sharing ada 3 hal yang diserang oleh iblis dalam mencobai Yesus, saudara. Yang pertama kita sudah bahas di Komsel bersama, iblis mencobai tubuh jasmani Yesus. Paling gampang menungso dikalahkan, iki dari tubuh jasmani, itu sudah pasti banyak yang keok, saudara. Itulah kenapa Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa Tuhan Yesus sama dengan kita,
Ia telah dicobai, tapi perhatikan, hanya tidak berbuat dosa. Apa yang iblis serang? Ada dua. Yang pertama, iblis menyerang identitas Yesus sebagai anak Allah. Karena itulah kenapa sampai iblis itu ngomong apa? Di Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Dikatakan apa? Saudara baca keras, 2, 3. Jika engkau anak Allah, coba perhatikan. Yesus saudara, dicobanya ngomong apa? Jika engkau anak Allah. Lawang kita sudah sama-sama belajar satu pasal sebelumnya. Di Matius 3, itu kan Matius 4. Matius 3 ayat 17 ngomong gini, lalu waktu setelah dibaptis tuh, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus belum buat mujizat apapun, saudara. Habis dibaptis, terus puasa 40 hari 40 malam, terus dicobai. Di Matius 4 ayat 3, datanglah si pencoba itu, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, kalau Anda lihat, setiap kali ujian, yang pertama, yang disikat oleh iblis, oleh pencoba, pasti tubuh jasmani kita, saudara. Coba belajar dari kasusnya Adam dan Hawa. Awal mula di Taman Eden, iblis itu menciptakan apa? Keraguan dan kebimbangan dalam hatinya Hawa, saudara. Iblis ngomong apa? Tentulah Allah berfirman. Ya kan? Itu yang bahaya. Kalau Anda enggak hafal firman, buyar kabeh. Pasti kowe entuk ayat iki to. Roh Kudus ngomong ini kan? Ya kan? Ketoke sih. Wah, wis apa maneh ketoke buyar kabeh. Ya wong Yesus saja ditanyakan, apabila engkau anak Allah, katanya, tentulah Allah berfirman. Hawa diomongin ngono, saudara. Iblis ngomong sama Yesus, jika engkau anak Allah, bla 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 bla. Iblis itu yang pertama berusaha menciptakan keraguan-raguan dalam hati Anda dan saya. Iblis menyerang identitas Yesus bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Wis ngerti anak Allah. Dari surga lo ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lo wis ngerti lo dia iki dikasih. Itulah kenapa iblis selalu berusaha menghilangkan kata-kata bahwa Anda dan saya orang yang dikasihi dan berkenan di hati Tuhan. Selalu dihilangi. Efesus 3 ayat 17 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Anda tahu enggak? Anak Anda dan saya itu adalah anak Allah yang dikasihi. Karena dasarnya adalah kasih. Saudara, kalau Anda tahu ada orang-orang di sekitar Anda yang kurang kasih, sebentar lagi trouble. Kenapa? Ya karena dasarnya sudah salah. Efesus 3 ayat 17, kamu berakar dan berdasar di dalam kasih, saudara. Jika Anda dan saya mengerti bahwa Anda adalah anak Allah yang dikasihi, maka sampai kapanpun damai sejahtera Allah
yang punya kuasa dan kekuatan untuk menaklukkan iblis di bawah kaki kita, yang juga katakan yes. Bahasa kasarnya gini, lu mau uji gua apa? Saya tetap damai sejahtera. Lu kasih gua masalah sampai berat kayak apapun, gua tetap berbuah lebat. Kenapa? Karena di dalamku tuh ada kasih, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang paham katakan yes. Yang kedua, apa yang iblis serang selain identitas? Yang kedua, ini masih fisik loh saudara. Yang kedua, iblis serang adalah apa? Kebutuhan jasmani. Lapar Pak. Siapa penampak puasa 40 hari tanpa makan angkat tangan? Tanpa makan Bu? Makan kan? Makan, saya juga makan, saya juga puasa 40 hari, tapi makan. Maksudnya makan bukan sehari 3 kali, bukan. Makanya sehari sekali. Ya kayak orang yang saudara sepupunya kan juga puasa, kalau mau lebaran itu kan juga sehari makan kan, sahur sama buka kan 2 kali. Saya makan 2 kali kadang-kadang sekali. Tapi Yesus kira makan, 40 hari 40 malam enggak makan. Makanya lapar, ngomong kiri kanannya, wajar nek ngeleh. Wajar ya, wajar. Tapi nek ngomong ke panganan yang gereja pas kebaktian, ki ora wajar. Iku syaiton yang terkutuk. Lho kok iso? Lah wong sing diserang ambek iblis iki masalah lapar kan? Lapar kan? Lah kalau Anda ngomongin saat firman diberitakan, Anda ngomong ini, gue mangan apa mah? Oh iki syaiton yang terkutuk. Itulah kenapa iblis tuh ngeleh. Kok iblis ngeleh? Pak pendeta lapar ya? Iya. Yes. Buyar kabeh. Anda ini memang wajah Anda di hadapan saya itu kayak Mbak Cang kabeh ya dia. Bercanda. Iblis menyerang tubuh jasmani Yesus saat ia lapar, Saudara. Makanya dia ngomong apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya tanya, Yesus ngubah batu jadi roti bisa nggak Bapak Ibu? Cuman batu jadi roti ya nggak bisa. Iblisnya yang goda. Jadi Mbak Cang, apa susahnya? Apa sih susahnya? Betul ya? Jadi capcay kok. Ora usah batu kowe dadi bakcang langsung kok. Apa susahnya? Tapi kalau sampai Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti sebagai ajang pembuktian bener memang kowe anak Allah. Terus iblisnya ngomong, wah bener kowe anak Allah. Kowe kan yo ngeleh toh, wajar toh ngubah batu jadi roti. Nek Anda lakukan itu di bawah kehendak, di luar kehendak Bapa, bedanya apa, Saudara? Dengan apa yang dituntut iblis, enggak ada bedanya. Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tadi siapa yang barusan ibadah mulai penyembahan Kak siapa saya kok lupa malah. Sasha Mbak Cang terus di kiri, waduh. Yang tadi sedang demek-demek sama kiri kanannya, gue boleh mangan apa mah? Ada yang ditemek? Jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba Anda ngomong ke saya, soalnya saya ini ngomong bacang terus. Yesus menjawab dengan pedang roh, dengan firman Tuhan. Saudara. Itulah kenapa kalau sampai Yesus melakukan mujizat, mengubah roti menjadi batu. Loh toh. Yes. Akibat dulu scam yang ini. Roh Kudus mewalik pikiran saya, mengubah roti menjadi batu. Edan loh,
iso digawe koyo ngono sehingga pikiranku rak bacang. Kalau sampai Yesus melakukan mujizat di luar kehendak Bapa, langsung Yesus tidak memenuhi syarat jadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Malah genep tujuan iblis malah digenapi Yesus dalam mencobainya. Kenapa? Karena Yesus melanggar kehendak Allah. Itulah kenapa iblis itu tidak takut Anda mau ke gereja. Oh enggak. Anda baca Alkitab, orang wedi. Lucu nek film vampir terus apa salibnya nang ini. Vampir yang guyu tok. Emangnya apaan gua? Lawang iblis enggak takut kalau Yesus membuat banyak mujizat kok. Iblis bahkan meminta Yesus membuat mujizat-mujizat kok saudara. Yang iblis takutkan itu jika Tuhan Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah. Saudara. Itu loh yang menghancurkan iblis. Kalau Anda dan saya menggenapi kehendak Allah. Ketika Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan Yesus pergi ke kayu salib. Itu yang menghancurkan iblis selama-lamanya. Hari ini kalau Anda cuma kena pencobaan fisik, saudara, alah, ngomong kiri kanannya, enteng. Betul, saudara? Yang kedua, fisik sudah. Yang kedua apa? Iblis mencobai jiwa Yesus. Mari kita buka Matius 4 ayat 5 sampai 7, baca yang keras. Matius 4 ayat 5 sampai 7. 2, 3, kemudian lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, lawan iblis dengan firman, dengan pedang roh. Ada pula tertulis, sekali lagi iblis ngomong apa? Jika engkau anak Allah. Saya yakin sebagai manusia ya, Yesus sebagai manusia, sebuah pergumulan besar bagi Yesus untuk percaya bahwa dia anak Allah. Kenapa? Loh, kalau enggak pergumulan besar, kenapa iblis berulang-ulang mengatakan hal ini sama dia? Kalau itu bukan pergumulan besar, ngapain ngomong berulang-ulang? Cukup sekali. Ini berulang-ulang, saudara. Artinya itu pergumulan besar buat Yesus juga. Iblis berusaha membujuk agar Yesus mencari kesenangannya sendiri, menyenangkan jiwanya, saudara. Manusia tuh umumnya suka pembuktian diri. Pikirannya, nanti kata orang gimana ya? Perasaannya, orang kalau lihat aku lebih cerdas, kan keren. Pikiran, perasaan, kehendaknya. Nah aku ini dianggap orang kaya, kan keren. Lebih bijaksana. Aku dianggap sukses, lebih rohani. Selalu jiwa itu disikat sama iblis. Buktikan sama orang lain. Kita ingin membuktikan bahwa kita lebih dari orang lain. Karena manusia, semua manusia suka akan pembuktian diri supaya dapat sambutan, dapat apresiasi.
dapat pujian, dapat penerimaan, dapat popularitas. Tapi perhatikan, reaksi Yesus terhadap iblis dalam Matius 4 ayat 7 ngomong apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, Yesus tidak akan pernah menggunakan janji firman Tuhan, menggunakan kasih dan kuasa Tuhan demi memuaskan keinginan perasaannya. Sebagai ajang pembuktian dirinya, aku kilo anak Allah, tidak pernah, saudara. Yang ketiga, fisik tidak bisa, jiwa nggak bisa, yang disikat ketiga, roh Yesus. Matius 4 ayat 8 sampai 9 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, apa saudara? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis mencobai roh dari Yesus. Iblis memerintahkan Yesus sujud menyembah dia. Penyembahan melibatkan roh Anda dan saya. Anda nyembah patung yang dibuat manusia, Anda melibatkan roh Anda. Anda datang ke kuburan orang mati, berdoa, Anda melibatkan roh Anda. Jangan sembarangan muji-mujian, saudara. Walaupun itu adat istiadat dari nenek moyang kita. Yang kemarin ikut SPY chapter 3 sudah saya jelaskan detail. Penyembahan melibatkan roh. Kita juga akan diuji di dalam hal yang kita sembah, saudara. Yesus menolak mengambil jalan pintas untuk menerima harta pusakanya. Sebaliknya yang Yesus rela bayar sebagai manusia 100%, saudara. Yesus rela bayar harga bagi bangsa-bangsa, buat Anda dan saya dengan darahnya sendiri. Kita pun sama harus perlu sangat berhati-hati untuk mengambil jalan pintas dalam menerima janji-janji Allah, saudara. Itulah kenapa saya wanti-wanti, ada enggak yang orang itu ke gereja tapi tetap ke Gunung Kawi? Ada enggak, saudara? Ada. Teman pengusaha saya ada, bukan enggak ada loh, ada. Bahkan mau buka tempat baru, bayar dukun 250 juta dibayar, saudara, tak beritahu. Dibayar. 250 juta untuk membersihkan dan segala macam, nanam segala macam ada. Padahal wong gereja. Ada. Kita perlu sangat hati-hati untuk tidak mengambil jalan pintas dalam menerima janji-janji Allah. Coba Anda baca 2 Timotius 2 ayat 5 ngomong apa? Rasul Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, baca apa, saudara? Apabila ia bertanding menurut peraturan, bukan peraturan Anda sendiri, bukan. Kan lebih kuat, Pak. Pilarnya lebih kuat. Yesus iya, kerajaan dunia juga iya. Maka bisku akan kuat dan kokoh. Jeroane, Pak. Pokoknya Mbah Rekso ngomong kepala apa saja, saya tanam, Pak. Saya tanam. Kalau perlu tanamannya, saya kasih minyak urapan dalam nama Yesus. Jadi kan kuat. Dunia dan akhirat kita selaraskan. Maka pijakan kita jadi kuat. Ya ini ngawur. Ingat loh ya, kerajaan Allah itu ada standarnya. Paulus ngajari sama Timotius anak rohaninya, seorang olahragawan.
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan. Kemarin saya dikasih tahu jemaat kita yang anaknya ikut PON siapa ya? Ikut PON. Mistika ngajar sekolah minggu. Saya beritahu saudara, dapat medali perunggu saudara. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Hebat kan? Medali perunggu saudara. GBI Lamtera, hebat kan? Luar biasa. Dulu scam 13 orang. Tak enteni dari berangkat sampai pulang. Saya sudah standby sampai ono sing rak lulus, tak jak tarung saudara. Aku ning jero ruangan tak pentelengi. Sampai rak mbok lulus ki. Tak jiwa mbak rambutmu. Saya sudah standby. Bercanda. Tapi saya standby saudara. Mbok pikir guyonan apa? Saya sudah standby sampai rambut lulus ki. Awas. Karena saya tahu kesalahan teman-teman kita tuh enggak seberapa saudara. Sing parah iki wong-wong sing liya. Bededek aku iki saudara. Saya standby dari pagi. Ternyata puji Tuhan dulu semua. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Hebat kan? Anda kalau punya gembala kayak saya itu bersyukur saudara. Anda nggak lulus, gembala rak terima. Hebat kan? Anda nggak ngomong sama saya ikut PON. Nah, Anda ngomong ikut PON, kan aku makan nang kono. Bercanda. Ada Roh Kudus yang menjagai Anda dan saya, yang setuju katakan yes. Allah mungkin telah menjanjikan sesuatu kepada Anda. Pernah dapat janji Tuhan angkat tangan? Yang pernah dapat janji Tuhan angkat tangan? Yang tinggi, orang ngerti itu ya. Oh ya toh. Yang enggak pernah belas angkat tangan. Loh, Anda terus dapatnya apa? Yang enggak pernah angkat tangan? Enggak pernah? Orang wani toh Pak, aku. Tak beritahu ya. Setiap Anda yang mendekatkan diri pada dia, tak beritahu, pulang dari tempat ini Anda harus mendekat sama dia. Dia pasti akan memberikan janji yang sangat berharga pada diri Anda dan saya. Begitu Anda terima janji, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah mau meninggalkan dia. Serius. Karena Anda tahu, ke depannya aku koyok gini, Anda nggak akan pernah mau meninggalkan dia. Tapi perhatikan, begitu janji itu dikasih, perhatikan. Anda tidak boleh mengambilnya sebelum waktunya tiba, saudara. Tak beritahu ya. Ojo mblegedas, sing cepet dong. Cepat. Dikai saiki rak kuat. Malah tiba, saudara. Anda malah enggak kuat, malah sombongnya keluar. Anda enggak kuat, hurung wayahe, malah Anda tidak berkenan, saudara. Allah mungkin telah menjanjikan sesuatu kepada Anda dan saya. Tapi perhatikan baik-baik. Anda dan saya tidak boleh mengambilnya sebelum waktunya tiba. Dalam pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus, iman dan kepercayaan Yesus diuji, saudara. Dalam pencobaan-pencobaan yang Anda dan saya alami, iman dan kepercayaan Anda dan saya diuji. Ujian terhadap kepercayaan kita kepada Dia ditingkatkan selama hari-hari menjelang. Seperti Yesus menjelang hari penyaliban. Kita semakin hari semakin ditingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ujian bagi Yesus, ujian yang paling utama berlangsung di Kalvari. Di Getsemani, iblis dan seluruh kuasa gelap datang melawan Yesus di Getsemani. Berusaha keras mencegah Yesus naik ke atas kayu salib. Coba baca, Anda pikir sanggup? Yesus harus dikuatkan oleh seorang malaikat dari surga. Bocor. Jangan nganggep suasana gejo ora apa-apa, ora komsel ya ora apa-apa. Ngomong-ngomong kita mau dapat apa.
Buat apa? Sama saja kita. Lah wong Yesus mau menang saja harus dikuatkan oleh seorang malaikat dari surga, Saudara. Enggak percaya? Baca Lukas 22 ayat 43, coba dibuka. Lukas 22 ayat 43 dibaca. 23, terus 23. Untuk memberi kekuatan kepadanya. Itu ayat 42, buka sebelumnya. Yesus ada dalam penderitaan yang hebat, Saudara. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jangan memang abot, Saudara. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Malaikat sampai datang, Saudara. Yesus didorong oleh Bapaknya untuk terus minum cawan murka Allah yang dipenuhi oleh dosa dunia. Ayat 24, langsung ayat 24. 24 kok 24. Lukas 22 ayat 44. Baca yang keras. 23. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dosa Anda dan saya dan seluruh umat di bumi, seluruh manusia di bumi itu memberikan tekanan dan beban yang begitu berat atas Yesus. Sampai pembuluh darah di kepalanya pecah. Ia mengeluarkan tetesan keringat darah yang besar. Di balik semua penderitaan dan pencobaan itu, Allah Bapa menyediakan berkat besar dan mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa Filipi 2 ayat 8 sampai 11 ngomong apa? Filipi 2 ayat 8 sampai 11 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ke-9, yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa Anda bisa, saya hanya mengingatkan, Anda bisa menggunakan tangan Anda untuk membantu mengingat bagaimana Anda menggunakan Alkitab yang kita baca tiap hari untuk tumbuh dewasa dalam iman. Mujizat itu bukan hasil dari percaya. Mujizat itu hasil dari iman. Ngomong yang keras, 2, 3, mujizat itu bukanlah hasil dari mempercayai. Tetapi mujizat itu adalah hasil dari iman yang diberikan Tuhan ke dalam hati saya. Yang paham katakan amin. Dan Tuhan hanya memberikan imannya kepada kita menurut kehendaknya sendiri. Ingat baik-baik, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda baca Alkitab, kalau Anda butuh ngomong saat baca, ngomong, ben krungu, fisiknya krungu, jiwanya masuk, rohnya masuk. Kita mengerti betapa penting menyimpan firman dalam lubuk hati. Karena firman itu masuk lewat telinga, bawa ke hati, iman itu timbul. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman yang telah tersimpan. Bagaimana kita melatih pendengaran akan firman Kristus? Anda bisa membantu menggunakan tangan. Anda melatih pendengaran akan firman Kristus dengan bahasa yang biasa dikenal, merenungkan firman Tuhan. Yang pertama masih ingat jari kelingking untuk apa? Waduh, buyar kabeh iki. Kelingking apa Pak Ibu? Ora krungu aku. Apa? Hah?
mendengarkan. Anda mendengar firman Tuhan itu adalah jari kelingking. Terus yang kedua, membaca, jari manis. Pak, gocean hidup nganggo jari kelingking cuma denger firman doang, rak ngapa-ngapain, toklek kelingkingmu enggak, Pak? Ya toklek, Pak. Apalagi kalau berat badan kayak saya sama Pak Adi gini. Cuman kelingking doang mendengarkan, ya toklek tangannya. Enggak kuat. Yang kedua apa? Membaca, cuman jari manis dan kelingking untuk gandol hidup meru Yesus. Kuat enggak, Pak? Ya ora kuat. Gandulannya enggak kuat, tangannya enggak kuat. Yang ketiga apa? Jari tengah mempelajari. Iblis pakai firman dimenggokke. Wah, aku wis belajar, wis sinau, ngawur we. Salah we. Iki pasti iblis iki. Pasti suaranya iki sing iblis iki. Karena sudah mempelajari. Yang keempat apa Saudara? Jari telunjuk menghafal. Yang kelima, jari yang ibu jari merenungkan. Lah mali merenungkan, kalau gocean firman ojo tangannya ngene. Ora kuat tangannya gini Saudara. Gocean mesti harus menggenggam dengan 5 jari, digenggam namanya. Yang kelima apa? Melakukan, diterapkan gocean. Kuat. Ada satu cuplikan buat kita. Tim pujian maju ke depan. Untuk kita sama-sama bisa tahu, sampai sekarang Tuhan masih menyembuhkan. Silakan cuplikan kesaksian. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami. Terima kasih kepada Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gustaf yang selama ini melayani di gereja kami. Nama saya Ibu Linda. Saya sudah mempunyai 2 orang anak, satu di Jakarta, yang satu di Semarang. Terus sejak bulan Desember saya mengalami kecelakaan di Jalan Kedung Mundu dekat rumah itu. Saya mengalami patah tulang kaki, cedera tangan kanan. Sekarang sudah mulai sembuh. Manusia tidak sempurna, seperti kata Pengkhotbah 9 ayat 12. Sekarang saya sudah mulai dapat beraktivitas kembali. Semoga saya dapat ke gereja kembali untuk bulan depan. Terima kasih. Siapa yang sakit mari-mari? Ada? Lakukan kelima hal tambah 1, genggam erat. Maka Anda akan disembuhkan Tuhan. Siapa butuh mujizat hari ini? Lakukan 5 hal yang dilakukan. Genggam dengan erat, lakukan, terapkan. Itulah kenapa ada 4 langkah punya iman yang menghasilkan mujizat, Saudara. Anda harus mendapatkan pewahyuan, Anda baca firman, ada sesuatu yang hidup, Anda simpan dalam lubuk hati. Tuhan, Kau berjanji ini ya Tuhan ya, sebagai kehendak-Mu ya, baik Tuhan. Yang pertama setelah Anda menerima masuk dalam lubuk hati adalah merespon dengan hati yang percaya. Jangan malah gini, dapat janji malah ngomong ini. Ya ora mungkin toh Tuhan. Ya ora iso toh. Saudara, saya beritahu demi kasih Tuhan, saya kesaksian ini. Minggu lalu sebelum dulu scam, habis SPY loh Saudara, habis SPY. Besoknya Brandon terima email, dapat beasiswa lagi di New Zealand Saudara. Edan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Saudara. Kurang apa baik kehebatan Tuhan kita, kurang apa? Setiap kali kita khawatir nasibku anakku gimana ya Tuhan ya. Tuhan tuh buka des. Janji firman-Nya tuh direspon dengan hati yang percaya. Tuhan, aku letakkan dalam tangan-Mu. Yang ketiga, doakan kehendak Allah itu dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosen, janji Allah didoakan terus jangan bosen. Yang keempat,
Anda harus mendapatkan dan melangkah dengan iman, mewujudkan kehendak Allah. Yang juga katakan yes. Bangkit diri sama-sama. Mari kita nyanyi sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu dari pencobaan Yesus di padang gurun kami belajar, Bapak. Kami belajar dari guru kami, dari Tuhan kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan, kami percaya, kami sungguh percaya, kami pasti dimenangkan. Yang juga katakan yes. Satu pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musik dimainkan dengan sangat lembut. Saat Anda menerima janji Tuhan, ingat baik-baik, mustahil Tuhan lupa dengan janjinya. Tidak akan pernah lupa, saudara. Begitu Anda baca firman, sungguh-sungguh Anda pegang janjinya. Ingat baik-baik, itu hanya soal waktu saja. Kemarin, waktu pulang dari acara Dulos Camp, Pak Puja Andai dan Bu Benti ngomong terima kasih ke saya ngomong, Pak Puja, Bu Andaya, Pak Puja dan Bu Benti, tunggu waktunya saja. Tinggal tunggu waktunya saja. Saudara, banyak dari Anda di tempat ini. Dari tempat ini lahir banyak hamba Tuhan besar. Tapi pegang baik-baik. Pegang janji itu, masukkan dalam lubuk hati. Tunggu waktunya. Tuhan gak akan pernah lupa dengan janjinya. Suatu hari Anda akan bersyukur. Aku baru tahu Tuhan, kenapa Kau izinkan aku masalahnya kayak gini. Tuhan, aku baru tahu kenapa kok aku punya jawaban-jawaban doa yang gak dijawab-jawab. Aku baru tahu Tuhan. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita mau. Karena Tuhan tahu, kalau itu dikabulkan, belum saatnya. Anda malah jatuh, saudara. Itulah kenapa kekhawatiran itu gak perlu dibesar-besarkan. Tuhan mampu merubah apa yang membuat engkau khawatir menjadi baik, jadi damai sejahtera, jadi sukacita itu dalam sekejap. Yang paham katakan amin. Jangan melihat dengan fisik, saudara. Mana janji Tuhan? Mataku gak lihat apa-apa. Jangan melihat dengan mata jasmani. Pakai mata rohani. Kenapa masalahku kok gak barbar?
Saat Anda tutup mata, Anda doa, ada damai sejahtera dari Tuhan. Ada sukacita dari Tuhan. Ada mujizat terjadi hari ini. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa sampai kapanpun, dalam segala keadaan, andalkan Yesus di atas segala-galanya. Amin, saudara. Dan mari kita tutup firman pagi hari dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua dari kita katakan dengan iman, amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Ajab Tuhan, kami memuji, memuji kebesaran. Shalom, saya bersyukur sekali, puji Tuhan saya sudah selesai mengikuti Doulos Camp 2024. 3 hari yang luar biasa buat saya. Di situ saya benar-benar diremukkan, dibukakan kembali bagaimana kondisi saya selama ini. Yang saya anggap benar ternyata bukanlah suatu kebenaran. Dan pemulihan terjadi atas diri saya. Dan biarlah ini menjadi pembaharuan komitmen saya di dalam pelayanan. Bagaimana saya dibentuk, diajar di situ. 3 hari bukan 3 hari yang sia-sia menurut saya. Saya setuju kalau ini momen sekali seumur hidup. Tapi ini sungguh-sungguh menjadi perubahan komitmen saya terhadap Tuhan, terhadap gereja, terhadap sesama.
dan satu kerinduan, hati saya juga sudah diubahkan. Mari teman-teman, jangan lewatkan Doulos Camp, ikuti dan temukan perubahan yang akan membentuk karakter kita. Dan biarlah semuanya itu, di atas semuanya itu hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, jangan lewatkan Doulos Camp selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami dari April dan Zin, kami mengucap syukur Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk ikut Doulos selama 3 hari ini. Banyak hal yang sudah kami pelajari hari-hari ini. Tuhan mau membentuk kita jadi memiliki karakter hamba hati yang mau mengasihi Tuhan, mau dibentuk. Dan kami percaya akan ada terobosan lebih besar lagi dalam pelayanan kita di sekolah minggu dan teens. Doulos Camp memberi sukacita yang luar biasa buat kami. Kami mengikutinya dengan hati yang mau memuliakan nama Tuhan. Dan percayalah, lagu King Kong badannya besar itu dinyanyikan di Doulos Camp. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa gembiranya di Doulos Camp ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, saya tunggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, kesan saya setelah mengikuti Doulos Camp selama 3 hari ini, ketika pelatihan sih rasanya nano-nano ya teman-teman. Tetapi saya belajar banyak hal di sini tentang bagaimana itu hati hamba, tentang bagaimana memberikan pelayanan yang excellent, tentang bagaimana itu ketaatan, kerendahan hati, dan banyak hal sekali yang bisa saya dapatkan. Saya terkesan sekali ketika pengajar mengingatkan kita betapa pentingnya arti kerendahan hati, arti ketaatan. Harapan saya supaya teman-teman selanjutnya bisa mengikuti camp ini karena sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Dan satu lagi kesan yang tidak kalah pentingnya teman-teman, saya belajar tentang excellent. Apa itu? Yaitu bahwa excellent itu sesuatu yang harus kita berikan secara maksimal, lebih dari apa yang kayaknya biasa kita lakukan. Kan sering ya teman-teman, kita tuh pelayanan karena dengan bakat kita, dengan talenta kita ya melakukannya ya seperti biasa saja, seperti rutin saja. Tetapi di sini di dalam Doulos Camp ini saya belajar bahwa ketika kita tuh memberikan pelayanan dengan excellent, dengan maksimal, tidak hanya rutinitas saja, tetapi dengan seluruh segenap hati kita. Mungkin kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan banyak hal demi kemuliaan Tuhan. Pada saat itu tuh kasih Tuhan, urapan Tuhan dicurahkan secara luar biasa di dalam hidup kita. Kesan pesan saya setelah mengikuti Doulos Camp adalah saya lebih mengerti bahwa pelayanan adalah suatu kehormatan, bukan beban. Jadi untuk teman-teman yang sudah melayani, saya harapkan untuk bisa mengikuti Doulos Camp supaya pelayanan kita di gereja ini bisa lebih excellent. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesan-kesan saya setelah mengikuti Doulos Camp, saya yang paling masuk di dalam hati saya adalah saat saya tahu arti dari Doulos itu adalah keset. Ya, bagaimana di situ saya belajar artinya kerendahan hati. Utamanya panggilan saya sebagai seorang guru, di mana setiap hari saya harus bersama dengan anak-anak. Di situ saya tahu bahwa anak-anak sekalipun mereka masih anak-anak, mereka adalah jiwa. Dan saya adalah pelayan bagi mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang spesial. Melalui Doulos Camp ini saya kembali diingatkan sehingga saat saya bersama dengan anak-anak saya akan lebih semangat lagi menghargai bahwa saya bukan otoritas di atas mereka saja, tapi sebenarnya saya adalah pelayan bagi anak-anak saya, bagi murid-murid saya. Demikian, mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum ikut Doulos Camp, saya ajak untuk ikut Doulos Camp. Saya percaya Bapak Ibu semuanya pasti akan diubahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman yang begitu menguatkan kita semua. Sebentar kita akan
menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di GBI Lamtera, bisa berkenan melambaikan tangannya mungkin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat datang Ibu dan Kakak. Ya, saudara, untuk nanti sore Bapak Ibu akan dilayani oleh Ibu Tari, dan minggu depan saya akan melayani Anda di ibadah pagi, dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Dini. Mari kita bawa persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa transfer melalui rekening ataupun langsung dengan QR Code. Mari kita bawa persembahan di tangan kita berdoa. Bapa, inilah tangan-tangan yang terangkat membawa ucapan syukur padamu Tuhan, mengembalikan persembahan buatmu Tuhan. Kami tahu kami hanya pengelola dan bukan pemilik Tuhan. Apa yang kami lakukan di dunia ini semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kau selalu ajari kami, Kau tuntun kami untuk memuji dan menyembah Engkau, salah satunya dengan harta kami. Dan biarlah apa yang kami tabur dan kami tuai sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya, kami imani bahwa Kau selalu ajari kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang diberkati, dibentuk, dan disembuhkan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Berbahagialah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, yang menerima firman-Nya dan merenungkannya pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati.